kita sama-sama bisa mendengarkan dengan baik ya, untuk kita bisa menerapkan ke siswa-siswa kita. Untuk itu, akhirnya saya bisa sampaikan doa kami, doa saya sebagai pimpinan SMP Negeri Kota Bola. Insya Allah calon guru negara ini bisa sampai ke titik yang kita harapkan bersama. Insya Allah bisa lulus. Amin ya. Pada itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siang hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pertama mungkin saya minta maaf karena sudah meminta waktu teman-teman, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu ilmu yang luar biasa yang bisa kita terapkan di sekolah nanti. Jadi baiklah, di sini kemarin saya mengambil judul tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 42. Inti dari penerapan ini, di sini ada 5. Yang pertama kita harus memahami tentang perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif karena nilai kebajikan. Kemudian ketiga, terus ada nomornya ya. Ketiga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ketiga adalah keempat keyakinan kelas. Kelima tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian keenam tentang restitusi. Keempat adalah bagaimana kita menerapkan atau terakhir bagaimana kita menerapkan restitusi segitiga kepada siswa. Baik, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Jadi sebenarnya di sini kita anak-anak itu kita menuntun sesuai dengan kodratnya, baik itu sesuai kodrat alam dan sesuai kodrat zaman. Kalau kodrat zaman kita mendidik anak itu sesuai dengan zaman yang kita hadapi sekarang. Contohnya pada sekolah kita untuk tahun ini kita mengadakan penilaian sumatif berbasis IT, itu kita sesuaikan dengan zaman. Kemudian dengan segala kodrat alam itu yang bagaimana ya? Jadi kodrat alam itu yang ada pada minat dan bakat atau yang ada dalam diri siswa. Itu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini dalam proses menuntun anak diberi kebebasan sebagai dimana kita pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntutan. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kita ambil ilmu petani, karena di sini kita menanam, mana yang kita tanam itu kita sesuaikan pupuk yang kita berikan. Anggap misalnya padi, kita anggap adalah siswa. Nah, padi di sini yang kita tanam, kita sesuaikan pupuk apa yang kita berikan ke padi agar padi ini bisa tumbuh subur. Itulah sebenarnya Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan bahwa kita sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai petani. Pembelajaran yang di sini sesuai paradigma baru, di mana kita sebagai guru itu harus bisa menerapkan pelajar Indonesia, di mana kemarin untuk sekolah kita menerapkan kelima ya, kelima profil pelajar Pancasila, di mana siswa harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Kemudian kedua mandiri, ketiga berkebinekaan global, keempat
bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi pemahaman yang harus kita ingat yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau yang bagaimana ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini biasa saya pun pribadi biasa kita istilahnya ilusi mengontrol murid. Kita mengontrol murid. Kita memaksakan kehendak murid untuk bisa seperti apa yang kita harapkan. Ternyata sebenarnya itu tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif yang bagaimana? Berupa pujukan. Biasa kita membujuk siswa agar dia mau. Nah, bentuk-bentuk kontrol dan segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Contohnya, misalnya murid bersalah, kemudian setelah itu kita membujuk. Misalnya mari ayo lakukan misalnya yang baik, begini. Sebenarnya itu penguatan positif yang bermanfaat itu ilusi kita sebagai guru ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik peserta didik. Nah, itu bahwa kita beranggapan itu akan menguatkan karakter. Contohnya misalnya saya pribadi pada saat saya memberikan apel, biasa kan saya mengkritik siswa. Nah, kita mengkritik siswa itu mungkin kita sebagai guru itu masukan, tetapi ternyata itu sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi kita guru ya untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali kita sebagai pendidik atau guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut hal-hal tertentu. Biasa kita memaksakan apa yang kita inginkan pada murid. Ternyata sebenarnya apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang-orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu kita harus memotivasi peserta didik lewat motivasi jangka panjang atau motivasi intrinsik. Dianggap sebagai penguatan karakter siswa. Jadi saya lanjut. Nah, di sini bahwa salah satu
tujuannya. Kemudian yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain. Kemudian yang keempat, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya misalnya kita kuliah karena kita ingin sarjana atau cita-cita kita tercapai. Kemudian misalnya ketidaknyamanan, terpaksa, kadang terpaksa. Contohnya misalnya ada pengawas, kita mau melakukan, jangan sampai diperiksa. Kita membuat misalnya perangkat pembelajaran, jangan sampai diperiksa karena itu keadaan terpaksa. Tetapi sebenarnya pada dasarnya itu merupakan kewajiban kita sebagai guru. Kemudian yang kelima, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyum atau pujian dari orang lain? Bisa juga mungkin karena suka dilihat orang atau dipuji atasan atau dipuji teman-teman, biasa kita melakukan hal-hal yang begitu. Kemudian yang keenam, untuk mendapat hadiah. Ini mungkin pada dasarnya kebanyakan ada di siswa. Biasa kalau kita memberikan janji kepada siswa yang mendapat juara 1, 2, 3, kita berikan hadiah. Kemudian yang ketujuh adalah apalagi kira-kira alasannya orang melakukan sesuatu. Baik ya, di sini kita memahami bahwa kata disiplin itu adalah tata tertib atau teratur atau kepatuhan atau peraturan. Tetapi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara dari pandangan dia dosen dalam bukunya Recruiting School Discipline 2001 menyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar. Jadi marilah kita ubah paradigma kita sebagai guru atau sebagai pendidik bahwa disiplin itu bukan aturan, bukan tata tertib, tapi disiplin itu adalah salah satu bentuk untuk kita belajar. Itu kita harus merubah paradigma kita bahwa kita mulai hari ini bahwa tata tertib itu bukan aturan atau peraturan, tetapi kita artikan sebagai kata belajar. Di sini kenapa kita artikan sebagai kata belajar? Saya contohkan, biasa kita pengendara motor, kita memakai helm. Biasa kita memakai helm itu karena istilahnya tidak mau ditilang. Tetapi kalau kita yakini bahwa memakai helm itu untuk keselamatan, maka pasti yang ada dalam diri kita setiap kita mau keluar itu kita pasti teringat dengan helm, karena kita teringat bahwa kalau kita menggunakan helm pasti kita akan keselamatan di jalan, dan sampai kita terjadi apa-apa pada saat kita bisa kecelakaan atau berbalik, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Itu salah satu contohnya. Makanya disiplin di sini kita mengajarkan kepada siswa atau kita menggali di mana nilai atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada peserta didik. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebijakan. Yang bagaimana itu nilai-nilai kebijakan? Nilai kebijakan itu adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama
Biasanya menyatakan bahwa dosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan atau penindakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran seharusnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pada kesempatan ini kita akan diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Jadi yang bagaimana restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi. Pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama kita harus lakukan adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini kalimat negatif nanti kita akan buat menjadi kalimat positif. Kemudian keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan SMP Negeri 4 Tulinggula. Kemudian keenam adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian ketujuh adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Contohnya misalnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian contoh untuk keyakinan kelas 5, pertama adalah selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, contoh untuk keyakinan kelas 7, di sini ada keyakinan kelas hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, jadi di sini adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi itu salah satu pernyataan untuk keyakinan hormat. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah digunakan atau yang telah ditugaskan. Kemudian keyakinan yang ketiga adalah diterima dan dimiliki, di mana kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan orang lain. Jadi marilah kita melihat tabel pada slide ini, di mana tabel ini adalah merupakan tabel Y dan tabel X. Nah, pada tabel keyakinan hormat ada yang dilihat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya datang tepat waktu, berarti sering hadir terlambat. Jadi di sini ada kalimat
positif dan ada kalimat negatif, di mana yang sangat tampak itu adalah menyapa teman dan guru setiap hari. Misalnya contohnya pada saat peserta didik atau anak-anak masuk di dalam lingkungan sekolah atau masuk di dalam kelas, mereka menyapa teman atau guru. Nah, kalau tidak tampak berarti acuh kepada teman dan guru itu tidak tampak, tetapi yang tampak untuk keyakinan hormat di sini adalah menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian kita masuk di tabel keyakinan bekerja. Yang tampaknya adalah tekun bekerja dan menyimak guru. Contohnya misalnya dalam kelas. Jadi kita lihat secara nampak siswa yang tekun menyelesaikan tugas atau menyimak guru pada saat proses pembelajaran. Nah, salah satu contoh kalimat untuk tidak tampak yaitu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian pada tabel keyakinan rasa diterima dan dimiliki, di mana tampak di sini adalah melibatkan semua anggota kelompok. Contoh dalam pembelajaran dalam kelas yaitu pada saat diskusi kelompok, berarti siswa-siswa melibatkan semua anggota kelompoknya untuk berpartisipasi dalam kelompok masing-masing. Jadi kita lanjut. Adapun urutan langkah utama dalam menerapkan keyakinan kelas, di sini pertama kita harus berdiskusi dengan anak-anak di dalam kelas atau warga sekolah untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di dalam kelas. Jadi kita menggali kira-kira peraturan-peraturan apa saja yang peserta didik inginkan. Nah, maka itu nanti bisa dituliskan peserta didik, contohnya bisa peserta didik menuliskan di kertas atau dibagikan beberapa potongan kertas untuk kemudian ditempelkan di kertas plano peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya di sini kalimat peraturannya misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian contoh lain, dilarang datang terlambat ke sekolah atau dilarang terlambat memasuki ruangan kelas sebelum proses pembelajaran. Jadi kalimat positifnya bisa kita ganti masuk 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu contoh-contoh untuk mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan yang dibuat tadi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Contohnya tadi yang saya sudah berikan adalah dari kalimat negatifnya yaitu tentang dilarang terlambat. Jadi dirubahlah menjadi kalimat positif menjadi datang tepat waktu, yang menjadi nilai kebajikan atau keyakinan di kelas tersebut adalah berarti nilai keyakinan yang perlu diangkat di situ adalah datang tepat waktu. Nilai keyakinannya adalah disiplin. Nah, itu. Kemudian contoh lain, dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Berarti kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Sehingga nilai keyakinan apa yang diterapkan atau yang didapatkan pada kalimat tersebut adalah tentang nilai keyakinan kebersihan. Baik, kita lanjut di langkah berikutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi perilaku-perilaku apa saja yang menjadi
keyakinan yang diterapkan di dalam kelas. Salah satu contohnya, kita mengambil keyakinan hormat. Berarti gambaran perilaku yang mana yang kita harapkan adalah siswa bisa menyapa teman atau guru di dalam kelas atau setiap hari pada saat siswa berada di dalam kelas. Jadi itu, kemudian langkah berikutnya adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi di sini bagaimana peran seluruh warga kelas atau warga sekolah untuk menjadikan salah satu peraturan-peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan itulah yang akan mencerminkan gambaran perilaku setiap kelas. Baik, untuk yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah diterapkan, yang sudah dibuat di awal semester itu bisa ditinjau apabila keyakinan kelas tersebut dianggap ada beberapa yang perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi itu untuk proses bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang ada di sekolah. Kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini Dr. William Glasser dalam Choice Theory menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama dengan seorang pendidik. Jadi kita sebagai pendidik ini sama saja dengan petani yang menanam padi. Misalnya petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membersihkan ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hingga hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita sebagai peserta didik, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ibaratkan sebagai tumbuhan padi, di mana kita ibaratkan bahwa siswa itu adalah tumbuhan yang kita harus memperbaikinya, yaitu dilihat dari berbagai sisi, dari dua sisi, yaitu dari sisi kodrat alamnya dan kodrat zaman. Jadi baik, kita lanjut. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaiknya ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosional negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi 5 kebutuhan manusia di sini, yang pertama adalah penguasaan, bertahan hidup atau survival, kemudian penguasaan atau power. Yang ketiga adalah merasa diterima, love and belonging, kemudian kesenangan, fun. Kemudian ada terhela, kebebasan atau freedom. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa kita manusia ingin bertahan hidup,
ingin merasa diterima, ingin bebas, kemudian ingin senang dan memiliki penguasaan. Jadi yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat berjalan dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat, maksudnya contoh di sini adalah bagaimana mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan contohnya misalnya perut lapar atau rumah dalam keadaan banjir. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Nah, jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, rekan kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, setiap murid itu ingin menjadi bagian yang berharga, baik di kelas maupun di sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Nah, sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya. Nah, karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya dan juga suka bekerja dalam kelompok. Apabila di sini ya, apabila murid-murid kita kebutuhannya tidak bisa diterima atau kebutuhan mereka tidak diterima, maka biasanya mereka belajar contohnya misalnya gurunya jahat. Nah, akhirnya mereka benci dengan mata pelajaran itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kemudian ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, freedom, bebas, atau kebutuhan untuk membuat pilihan. Jadi di sini kita sebagai pendidik, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Di mana mereka diberi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, tetapi lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, pembelajaran dengan metode sebagai guru, kita perlu membuat pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik, yang akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Nah, pembelajaran yang di sini adalah pembelajaran yang membuat peserta didik bisa menuangkan ide-idenya, atau dalam kata lain diberikan kebebasan atau merdeka. Di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru itu perlu menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka. Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai pendidik itu menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih murid sesuai dengan minatnya. Kemudian minat siswa ya. Jadi sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Seperti yang kita bahas bahwa motivasi internal itu adalah motivasi jangka panjang. Nah, kemudian karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini peserta didik ini, anak-anak ini
mereka butuh juga untuk bersenang-senang. Kita saja sebagai pendidik tetap butuh untuk kesenangan ya. Nah, jadi di sini bayangkan kita hidup tanpa kesenangan, betapa menyedihkan. Sehingga Bapak Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Jadi kita membuat pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Nah, di sini murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangannya yang tinggi, ada murid yang mungkin dia lebih cenderung membutuhkan kesenangan yang tinggi sehingga ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi agar pembelajaran dalam kelas mereka nikmati dengan baik, maka bagaimana kreativitas kita sebagai pendidik untuk memberikan salah satu proses pembelajaran yang menarik terhadap peserta didik yang kita ajarkan. Nah, sehingga mereka juga dapat dengan konsentrasi tinggi saat mengerjakan tugas, karena di sini kan mereka senang. Jadi konsentrasi mereka pada saat belajar itu tinggi sehingga mereka mengerjakan tugas dengan senang hati. Ya, jadi begitu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Di sini setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi kalau kita kontrol biasanya anak-anak itu maunya mereka itu kan tidak pakai tekanan. Kemudian sehingga di sini kita sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat siswa itu kita memberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem atau biasa dikontrol oleh guru-guru di sekolah ya. Nah, pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga berpikir dan merasa kecewa jika melakukan sebuah kesalahan. Jadi di sini memang apalagi kita sebagai guru SMP, maka di sini adalah masa transisi di mana anak-anak itu dari SD ke SMP dan akan melanjutkan ke jenjang SMA, maka pada saat di lingkungannya sekolah SMP, anak-anak itu biasanya mencoba berbagai macam hal-hal baru. Maka disitulah kita sebagai guru tidak bisa memberikan penekanan, mereka juga ingin diakui memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan. Jadi begitu. Maka di sini sangatlah penting bagi kita mengetahui kebutuhan dasar murid ya teman-teman, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kita harus kuasai karena memang di sini dibalik sikap dan tingkah laku anak itu kita bisa mengetahui kebutuhan dasar murid ini apa. Begitu. Nah, bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nah, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, melalui percakapan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersifat reflektif
dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dengan mendasari tindakan mereka. Nah, kemudian jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi di sini apabila kita tidak memahami kebutuhan siswa, misalnya kita mengajar dalam kelas, ini siswa butuh diperhatikan, dalam hal ini kan butuh kasih sayang. Nah, kita sebagai guru tidak paham, maka di sini kan akan muncul perilaku-perilaku yang mungkin guru tidak inginkan pada proses pembelajaran, sehingga kita sebagai guru dianggap ini siswa misalnya pada saat proses pembelajaran pandang enteng atau apa, ternyata kan mungkin ini siswa membutuhkan perhatian khusus. Nah, sehingga suasana kelas yang kurang kondusif sehingga tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu tidak tercapai. Nah, tetapi kalau kita mengetahui kebutuhan dasar murid kita, maka mau tidak mau pasti di dalam kelas itu akan kondusif dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita akan berjalan dengan baik atau dapat tercapai. Nah, oleh karena itu perilaku buruk murid tidak dapat kita tidak bisa biarkan. Namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti. Jadi murid-murid yang menurutnya kita menurut guru atau kita sebagai pendidik itu buruk, maka perlu kita pahami dan perlu kita tindak lanjuti. Nah, dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat mempelajari kesalahannya. Jadi murid kita ajak untuk merefleksi perilaku-perilaku apa saja yang mungkin tidak baik menurut kita sebagai pendidik. Nah, kemudian tetapi di sini bukan berarti kita merenggut kebebasan murid. Dalam hal ini murid mungkin merasa bahwa ini adalah perilaku yang baik, tetapi kita guru buruk. Makanya di sini kita harus memahami kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar itu, agar pada saat kita merefleksi antara siswa dan guru merefleksi perilaku buruk yang tidak bisa kita biarkan itu, maka siswa dapat mempelajari kesalahannya. Nah, kemudian kita juga sebagai guru lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk berdaya, seimbang, dan bahagia. Jadi untuk 5 kebutuhan dasar itu ya yang saya bisa sampaikan. Jadi itu ya, jadi kajian ini sekarang tujuan kita sebenarnya sebagai pendidik adalah bagaimana memotivasi siswa dari dalam. Karena biasa yang dari dalam itu jangka panjang. Kalau motivasi secara eksternal cuma dari luar itu jangka pendek. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah memotivasi siswa yang jangka panjang. Dan di sini kita sebagai guru biasanya pertama sebagai pendukung, kedua sebagai pembuat orang bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling baik yang kita terapkan di sekolah pada saat menghukum siswa itu adalah posisi manajer. Itu yang paling baik bagaimana kita cara menghukum siswa yang baik. Kalau posisi sebagai penghukum biasa murid berkata saya tidak peduli. Itu yang dikatakan. Biasa kita menghukum sebagai penghukum, bisa kita kan penghukum itu dia biasanya nada tinggi ya. Kenapa kita terlambat? Siswa itu yang muncul di siswa itu saya tidak peduli itu dalam hati atau menolak. Biasa kan? Tapi kita sebenarnya kita tidak pahami. Cuma dalam hati siswa itu menolak, biar. Itu yang motivasi eksternalnya. Tetapi kalau dia motivasi manajer yang di sana motivasi intrinsik, kontrol diri manajer itu bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Itu yang kita harapkan di siswa. Mereka menanyakan
terutama untuk kita istilahnya apa ya? Istilahnya apa ini? Beradaptasi. Kita beradaptasi itu lama supaya kita mencapai titik manajer itu lama, pasti lama. Tetapi mungkin dengan saya memberikan sosialisasi pada saat ini, mulailah kita perlahan, apalagi mungkin ini adalah tahun ajaran baru kepada siswa yang kelas 7, kita bisa terapkan dengan menggunakan posisi kontrol manajer. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa besar. Biasa kau ini kau tidak kerjakan tugas. Bagaimana kalau saya kau tidak kerjakan tugas, nilainya tidak bagus. Kami lagi guru-guru begini, akhirnya kepala sekolah juga menuntut sama kami. Biasa kan ada bahasa-bahasa lucu ke siswa. Nah, maka ada biasa siswa, bu maaf, itu yang ada dari siswa misalnya. Kemudian teman, biasa kita guru biasa kita berteman dengan siswa. Sebenarnya bisa, tidak apa-apa itu. Tetapi bagaimana caranya kita itu posisi kontrol yang paling baik dari 5 ini adalah kita sebagai manajer. Nah, di sini mungkin bagaimana manajer itu saya berikan contoh. Siswa kemarin saya sudah mempraktekkan itu ya. Ada siswa yang terlambat pada saat datang di sekolah. Saya mencoba tidak menegur siswa di saat apel. Nanti setelah pulang saya undang siswa. Saya undang siswa tersebut dan pertama kontrol manajer yang kita perlukan adalah menanyakan atau menstabilkan suasana. Pastikan kita emosi. Guru itu pasti kalau ada yang terlambat, kalau ada yang mengerjakan tugas pasti kita emosi. Tapi bagaimana kita stabilkan dulu keadaan? Jadi pertama yang saya tanyakan adalah, Adrin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik bu. Adrin tahu kenapa itu memanggil Adrin di ruangan ini. Pada saat itu Adrin jawab, saya tidak tahu bu. Maka saya sampaikan, Adrin, ibu panggil di sini karena Adrin tadi pagi terlambat apel. Sekarang saya tanya, apakah terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Maka dijawab oleh anak, tidak baik bu. Nah, apabila tidak baik, apakah Adrin mau merubah dari yang tidak terlambat menjadi dari terlambat menjadi tidak terlambat? Nah, ini anak menjawab, insya Allah bisa bu. Nah, itu dari mereka sendiri yang jawab. Kemudian saya sampaikan ulang ke Adrin, nah, tidak apa-apa itu terlambat. Ibu juga waktu sekolah pernah terlambat, tetapi dari terlambat itu marilah kita sama-sama merubah sifat untuk ke hal yang baik. Nah, anak ini Adrin ini kan dia kelas 7 yang saya contohkan kemarin. Jadi dia jawab, iya bu. Nah, ini anak dia jawab, iya bu. Nah, kemudian saya tanya kenapa sampai terlambat. Itu kita identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya kenapa sampai terlambat. Dia jawab, saya tidur. Nah, kalau tidur, bagaimana caranya supaya masalahnya Adin tidak terlambat di sekolah? Nah, dia jawab, saya membuat alarm. Saya akan bangun sebelum sholat subuh. Nah, itu jawaban dari anak sendiri, bukan saya kasih tahu. Dia jawab sendiri. Nah, sekarang terakhir adalah saya kasih penguatan. Dan alhamdulillah ini anak, saya tidak tahu karena saya pikir hari Jumat, alhamdulillah ini anak tidak terlambat selama saya kasih pikir 1 minggu berturut-turut itu. Jadi mungkin itu salah satu implementasi
eksternalnya. Kalau kita pakai eksternal, itu mereka memang ukur cuek. Tapi coba kalau kita pakai jangka panjang, tapi memang ini memang butuh waktu yang lama, bukan 1 bulan 2 bulan, tapi mungkin tahun. Tetapi kalau kita menerapkan, insya Allah perlahan kita menerapkan begitu, insya Allah bisa terwujud. Karena memang pada dasarnya kita menginginkan bahwa kita menuntut mengajar itu sebagai pendidik, kita menuntut segala kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman siswa. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Memang pernah kalau tidak salah Pak Guru datang itu macam apa ya, kalau dia belum tahu membaca, tolong diajarkan saya membaca. Soalnya juga dikasih beda yang lain. Itu yang saya tangkap dari Bapak Pengawas, Bapak Menteri Pinhol. Nah, jadi mungkin dari hal-hal yang begitu kita bisa terapkan perlahan-lahan. Jadi yang tadi itu manajer itu dikatakan dengan restitusi segitiga. Itulah yang dikatakan dengan restitusi segitiga. Cara menghukum siswa yang ini. Nah, dia cara menghukum siswa itu caranya dengan segitiga restitusi. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu salah satu kalimat-kalimat yang kita gunakan pada saat menstabilkan identitas. Kemudian ada sisi yang kedua tadi yang saya sudah katakan bahwa di sini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidasi orang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi yang bagaimana sisi dua itu validasi tindakan bagaimana? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau tidak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, atau kamu punya alasan mengapa kamu terlambat, atau mengapa kamu makan di dalam kelas, atau mengapa kamu mengejek temanmu. Nah, itu salah satu contoh-contoh kalimat yang kita bisa gunakan pada sisi dua pada restitusi segitiga. Kemudian di sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini karena tadi kita sudah bahas tentang keyakinan kelas, maka disinilah penerapan sisi inilah di saat menanyakan keyakinan ini, di mana pada saat kita menanyakan keyakinan itu kalimat yang bagaimana kita bisa ungkapkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sudah sepakat, atau adik Dewi pernah tahu nggak nilai-nilai keyakinan apa yang kita sudah terapkan di dalam kelas ini, gitu. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi itu bisa menanyakan keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Jadi pada sisi segitiga restitusi ya. Nah, sehingga dalam penetapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer bagi murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai guru memang harus memiliki kompetensi kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana kita harus mampu merefleksi diri kita. Nah, kita harus tahu di mana posisi kontrol kita sebagai guru, agar murid-murid kita itu menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itulah penyebaran pemahaman disiplin positif pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, dan apabila ada yang belum dipahami atau
masih ada yang mengganjal dalam hati, bisa mengajukan beberapa pertanyaan agar apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa kita terapkan bersama. Kita memiliki lingkungan budaya positif di sekolah yang sangat baik. Jadi itulah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini sesuai yang disampaikan langsung oleh materi, menarik ini apa yang disampaikan. Tetapi masih ada yang mengganjal di pikiran saya dan perlu saya pertanyakan terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Pertama, pertanyaan saya hanya singkat. Kenapa pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada siswa? Sehingga saya butuh penjelasan terkait dengan yang saya sampaikan langsung itu, yang sehingga menjadi bahan perkembangan saya ketika menjadi evaluasi pun. Sehingga melalui kesempatan ini tolong dijawab sehingga saya menjadi ada bahan referensi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya tadi sangat baik sekali ya. Jadi kita sebagai pendidik di mana bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini kalau kita mengambil motivasi ekstrinsik maka itu jangka pendek. Nah, kalau kita mengambil memotivasi peserta didik dengan motivasi intrinsik maka itu jangkanya panjang. Jadi mungkin saya bisa contohkan begini. Pada saat pada saat anak-anak misalnya tidak mengerjakan tugas, sehingga pada saat dia tidak mengerjakan tugas kita sebagai guru bertanya, maka karena dia takut dengan jangan sampai kita menghukum karena sudah ada aturan, misalnya kita sudah aturannya kita di dalam kelas, misalnya kita sudah membuat aturan bahwa kalau yang tidak mengerjakan tugas ibu akan keluarkan dari kelas. Maka kan di sini anak-anak itu pasti mereka takut kalau misalnya sampai kenapa tidak mengerjakan tugas, sehingga mereka tidak masuk di dalam kelas pada saat proses pembelajaran yang kita berikan. Akhirnya misalnya pada saat minggu ke depannya ini anak masuk, bertanyalah karena dia tidak mengumpulkan tugas, maka pasti tidak ada nilai. Kita bertanya kenapa tidak masuk di kelas, maka dia pasti akan berbohong. Saya tidak masuk kelas karena sakit atau karena ada apa. Ternyata kemungkinan besarnya adalah bahwa dia tidak masuk di kelas itu gara-gara tidak mengerjakan tugas, maka dia berarti dia dalam hal ini tidak jujur. Nah, itu kan salah satu bentuk bahwa anak-anak itu bisa mengerjakan tugas karena takut dengan aturan tersebut. Nah, sehingga mereka biasa berbohong, tidak jujur. Tetapi apabila kita memotivasi secara intrinsik, nilai-nilai misalnya nilai-nilai keyakinan, kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian anak itu kita pahami di mana letak kebutuhan dasarnya, maka kita sebagai pendidik itu
memotivasi intrinsik, karena motivasi intrinsik di sini itu ada jangka panjang. Jadi mereka akan kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya harus mengerjakan tugas karena ini saya punya tanggung jawab sebagai siswa. Bukan saya mengerjakan tugas, jangan sampai gurunya akan mengeluarkan saya dari dalam kelas. Nah, sehingga pada hakikatnya nanti dia akan terus menerus dimanapun, di jenjang sekolah manapun, kalau memang itu dia merasa bertanggung jawab dengan tugasnya itu, nah maka dia akan, setiap tugas yang diberikan guru dia akan bertanggung jawab karena dia berpikir bahwa itu memang dia tanggung jawabnya sebagai siswa. Nah, bukan karena dia mengerjakan tugas itu karena takut dengan mungkin hukuman dari guru. Jadi begitu. Nah, karena memang di sini posisinya kita memotivasi ekstrinsik itu jangkanya jangka panjang. Tetapi yang kita inginkan di sini kan di mana dalam saya pernah membuat sosialisasi tentang prakarsa perubahan diri, bahwa itu bagaimana bahwa membuat visi misi sekolah itu harus kita ada dream, maksudnya ada mimpi kita untuk 5 tahun depan siswa-siswa kita. Jadi jangan kita berpikir karena kita mengajar di sini di sekolah sini atau di kelas ini, jadi untuk SMA bukan urusannya saya lagi, tetapi nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini di sini itu akan dibawa sampai ke jenjang berikutnya. Nah, salah satunya tadi contoh mengerjakan tugas tadi, apabila dia bertanggung jawab karena dia yakini bahwa itu salah satu bentuk tanggung jawabnya, maka dia pasti tidak akan berbohong dan tidak akan istilahnya banyak drama. Apabila kita menanyakan kenapa tugas tidak diberikan atau tidak dimasukkan, tidak memberikan jawaban-jawaban yang mungkin istilahnya banyak drama, ini siswa-siswa ini banyak dramanya, saya sakit atau saya tidak mengerjakan tugas begini. Tapi pada dasarnya karena mereka sebenarnya tidak bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan kepada nilai-nilai kebajikan, itulah yang harus kita tanamkan pada peserta didik, sehingga memiliki motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang pada dasarnya adalah jangka panjang.